Ya, kita ketemu lagi teman-teman di channel Bukan Partai Politik. Kali ini saya ada di rest area di Kabupaten Baru, ya, di Resto Tri Aroma, ya, Siput Raja Ikan. Jadi ini teman-teman bisa lihat ini situasi ada di sini. Teman-teman bisa datang dan rehat di sini untuk makan ikan, dan di belakang saya ada lautan, ya, view-nya. Dan ini saya kira menarik ya untuk kita bisa hadir di tempat ini, teman-teman. Ya, ini saya recommended buat teman-teman karena baru beberapa bulan yang lalu katanya informasinya seperti itu. Ini di belakang kita ada channel kita Bukan Partai Politik. Hari ini kita akan bicara tentang persoalan kepemimpinan politik, ya. Siapapun yang berbicara mewakili diri kita dalam konteks kontestasi kepolitikan, ya, perlu bicara tentang mata saya lagi ini. Perlu bicara tentang apa yang disebut dengan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan. Kepemimpinan politik selalu bicara tentang prinsip yang abadi, prinsip yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Ya, kemanapun kita berpaling, kita akan bertemu dengan satu prinsip-prinsip kepemimpinan yang tak lekang oleh waktu, tak lekang oleh hujan dan panas. Nah, beberapa prinsip dari kepemimpinan itu adalah berbicara tentang kompetensi atau kemampuan, kapabilitas seseorang di dalam konteks bertutur, ya. Bertutur dalam konteks prinsipnya adalah seorang pemimpin akan menunjukkan tutur atau gaya bertutur sebagai seorang yang humanis, sebagai orang yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, bertutur dengan penuh kelembutan, dan tentu sangat respek terhadap nilai diri atau harga diri seseorang. Karena itu kalau kita mengamati perkembangan dari politik di negeri kita di Indonesia ini, kita lihat bagaimana para politisi-politisi saling mencaci maki, saling mencerca satu dengan yang lain, bahkan mengungkap kebusukan-kebusukan atau katakanlah cacat-cacat etik atau cacat-cacat moral dari seseorang dalam masa-masa yang lalu, ketika mungkin pada waktu yang lalu mereka belum bertumbuh dan berkembang, ya, seperti yang kemudian kita bicara tentang Fufu Fafa dan yang lain-lain, ya. Nah, ketika kita bicara tentang persoalan kepemimpinan tadi, mari kita lihat bahwa kita perlu melakukan filter atau penyaringan dari sisi bagaimana seseorang itu tampil, ya, menghadirkan satu visi dan misi yang dijiwai, dispiriti oleh roh untuk respek terhadap siapapun. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan di sini adalah, teman-teman, ketika kita menyaksikan tentang elit-elit politik yang hadir dalam cacian-cacian mereka, saya ingin memberikan clue atau petunjuk kepada teman-teman untuk memahami bahwa mereka-mereka yang tidak bisa hadir dengan cara yang soft di depan publik dengan penuh etika adalah mereka-mereka yang tidak perlu kita dengarkan, ya. Tidak perlu kita berikan perhatian, dan mungkin tidak banyak yang bisa kita ambil pembelajarannya dari mereka, ya. Karena itu, teman-teman, kita perlu menyeleksi mereka untuk tidak menghambur-hamburkan energi kita untuk memperhatikan atau berharap banyak dari mereka-mereka yang hadir dalam komunikasi politik yang sifatnya mendehumanis, ya, merendahkan derajat manusia. Karena itu perlu teman-teman perhatikan bersama bahwa ketika kita bicara tentang kepemimpinan, sekali lagi kita hanya bisa menaruh masa depan atau kepercayaan kepada mereka-mereka yang betul-betul berbicara tentang isu atau topik atau sesuatu yang baik. Kritik-kritik boleh, kritik-kritik tidak pernah diharamkan, tetapi kritik yang betul-betul penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan adalah kritik-kritik yang memberikan tanda atau kode keras bagi kita bahwa kritikan-kritikan mereka tidak punya tempat, ya, tidak punya ruang untuk mengkonstruksi, ya, sesuatu yang baik bagi kita, untuk mendekonstruksi kesalahan-kesalahan kita, tapi justru menjerumuskan kita pada hal-hal yang kurang baik dan mengancam katakanlah relasi-relasi yang baik untuk mencapai atau mendapatkan peluang-peluang yang baru. Karena itu, teman-teman, catatan yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini, di posisi ini adalah memberikan dorongan kepada teman-teman untuk melakukan pendekatan yang sangat selektif di dalam mendengar mereka-mereka yang berbicara di ruang publik. Setiap mereka yang merendahkan, sekali lagi saya ingin meng-underline,
buat mereka yang betul-betul tidak menghargai kemanusiaan, yang ingin menghancurkan orang di ruang publik, ya, sisi personal dan tentu keluarga mereka, mereka menurut saya adalah tidak patut untuk kita promosikan sebagai soko guru kepemimpinan di ruang publik atau di ruang manapun. Sebab bagaimanapun, ya, para pembicara-pembicara, para pecakap-pecakap di ruang publik yang sungguh-sungguh melakukan serangan-serangan yang terus-menerus dengan maksud-maksud kepentingan tertentu yang jauh dari pandangan mata kita, sungguh sangat tidak berharga untuk kita. Memang ada sesuatu yang baik dari mereka, tetapi saya kira tidak mungkin kita terus berharap banyak kepada mereka yang hanya tampil dalam cacian maki. Ya, jadi saya kira itu merupakan sebuah catatan yang penting bagi kita semua untuk mendengar, ya, mana yang patut untuk didengar. Saya kira itu catatan saya dari mana ini? Ya, ini masnya ini. Dari Resto Tri Aroma Siput Raja Ikan, ya. Ini ada sahabat-sahabat kita semua di sana juga, ya. Oke, see you di another context. Bye bye.